yang baru. Karena sesungguhnya semua yang baru itu bid'ah dan semua bid'ah itu sesat. Di hadits yang lain riwayat Imam Nasai, Rasulullah SAW bersabda, "Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, maka tiada siapapun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tiada siapapun yang dapat memberinya hidayah atau petunjuk. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah muhdatsat, yaitu hal-hal yang baru, dan semua yang muhdats yang baru adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat, dan semua yang sesat tempatnya adalah di neraka. Kalau tadi di hadis yang pertama cuma sampai wa kullu bid'atin dhalalah, tapi di hadis yang kedua ditambahkan wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Benarkah kata semua ini berarti semua? Nah, itu yang akan kita bahas. Benarkah kata semua itu semua? Semua bid'ah adalah sesat dan semua sesat tempatnya di neraka. Benarkah kata semua dalam hadis ini atau al-kul, kul, semua itu artinya semua tanpa pengecualian? Apakah dalam bahasa Arab setiap kata semua itu artinya semua tanpa pengecualian? Menurut para ulama tentunya kita akan membahas permasalahan ini. Sebab kalau Allah Ta'ala di Al-Quranil Karim disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kalau kalian itu tidak tahu, ya kalau kalian tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian nggak ngerti, tanya sama ahli dzikir. Yang dimaksud ahli dzikir siapa? Para ulama yang mengamalkan ilmunya, para ulama yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi bukan asal kita baca hadis terus kemudian kita tetapkan, oh ini maksudnya semua, oh ini tidak semua. Enggak, kita harus kembali kepada para ulama. Tidak boleh kita menakwilkan, menafsirkan menurut otak kita sendiri. Sebab kalau kita nanti menakwilkan menurut otak kita sendiri, bahaya jadinya. Kalau setiap orang diberi hak untuk menakwilkan hadis, hak untuk menakwilkan Al-Quran menurut otaknya sendiri, jadinya bahaya. Terjadi banyak kesesatan. Sebab otak manusia ini satu dengan yang lain beda-beda. Kualitasnya juga beda-beda, sama dengan wajah. Wajah itu kualitasnya juga beda-beda. Tubuh kualitasnya beda-beda, otak kualitasnya juga beda-beda, hati kualitasnya juga beda-beda. Nah, dalam permasalahan bid'ah ini kita kembali kepada para ulama salaf. Kita ini orang-orang yang mengikuti ulama-ulama yang terdahulu, ulama-ulama yang dekat dengan zaman kenabian. Dan kita mengikuti pertama kali ulama dari kalangan para sahabat. Ya, ulama dari kalangan para sahabat. Setelah itu kita ikuti ulama dari kalangan para tabi'in dan seterusnya. Bukan kita kemudian mengarang-arang. Ya, kita coba lihat ulama dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Salah satu contohnya adalah Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ini yang dikenal beliau itu sangat tegas dalam beragama. Kalau udah Sayyidina Umar sampai apa? Cambuknya Umar. Jadi kalau ada yang menyimpang dalam agama, beliau ini cambuknya main. Ya, sedikit-sedikit da'ni an azriba unuqah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku menebas batang lehernya. Dikenal tegas. Bagaimana ketegasan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dihadapkan kepada hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala sallallahu. Setiap yang bid'ah itu sesat, atau semua bid'ah itu sesat, dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Bagaimana sikap Sayyidina Umar? Kita tahu Rasulullah SAW itu dalam berbagai riwayat disebutkan sholat tarawih cuma 3 hari atau cuma 2 hari. Khilaf ulama, ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Itu sholat tarawih berjamaah dengan para sahabat. Setelah itu Rasulullah sholat sendiri, tidak berjamaah. Ya, tidak berjamaah. Karena Rasulullah khawatir nanti kalau berjamaah akhirnya sholat tarawih ini diwajibkan untuk umatnya, akan memberatkan umatnya. Beliau itu sayang pada umatnya, jangan sampai umatnya itu mengalami hal-hal yang berat. Jangan sampai seperti itu. Makanya Rasulullah kemudian mengurungkan sholat berjamaah tarawih ini.
Setelah Rasulullah SAW wafat, di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat itu kalau Ramadan di Masjid Nabawi, sholatnya itu berkelompok-kelompok. Ada yang 5 orang sholat di sana, ada yang 7 orang sholat di sana, ada yang 10 orang sholat di sana. Tidak satu masjid itu sholat berjamaah bersama-sama, tidak, berkelompok-kelompok. Ini di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar yang memperhatikan hal seperti ini merasa nggak enak hatinya. Masa di satu masjid kok sholat sendiri-sendiri berkelompok-kelompok ini ya? Bagaimana kalau sholatnya dikumpulkan jadi satu? Ya, dikumpulkan jadi satu. Ini banyak nih sahabat yang belum pernah dengar Al-Quran 30 juz. Karena dulu nggak gampang mau dapat Al-Quran 30 juz kan? Dapatnya sebagian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu sahabat pengen nih dengar Al-Quran 30 juz. Lengkapnya seperti apa? Maka di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau ambil inisiatif. Bahasa kerennya itu inisiatif gitu ya. Inisiatif ini suatu ide yang beliau ambil untuk apa? Mengumpulkan semua sahabat, karena beliau khalifah, beliau bisa bertindak. Semua sahabat tidak boleh sholat sendiri-sendiri, diperintahkan oleh beliau untuk sholat berjamaah di bawah satu imam yang beliau tunjuk. Dan beliau pilihkan satu imam yang hafal Al-Quran 30 juz. Dari awal Ramadan sampai akhir khatam Al-Quran. Sehingga sholat berjamaah dan sahabat bisa mendengarkan Al-Quran 30 juz. Ya, langsung dari imam. Ketika Sayyidina Umar menyaksikan sholat yang seperti itu, beliau datang menyaksikan, beliau berkata, ni'matul bid'ah hadih. Ni'matul bid'ah hadih. Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Sayyidina Umar berkata, ni'matul bid'ah hadih. Apa arti ni'matul bid'ah? Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Atau inilah sebaik-baik bid'ah. Sungguh aneh, kalau secara bahasa kita lihat sungguh aneh. Di satu pihak Rasulullah bersabda semua bid'ah sesat, di pihak yang lain manusia yang beliau cintai, manusia yang beliau sayangi, mertua beliau, khalifah beliau yang kedua, yang beliau katakan kalau Umar lewat di satu kampung, setan ada di kampung itu, setannya akan mengungsi pindah ke kampung yang lain. Itu karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar yang dikenal tegas, setelah menyimak sabda Rasul kullu bid'atin dhalalah, beliau berkata ni'matul bid'ah hadhihi. Ini sebaik-baik bid'ah. Nah, ucapan Sayyidina Umar inilah yang menjadi pegangan para ulama, di antaranya masih banyak sikap-sikap para sahabat yang lain. Ini salah satu contoh pegangan para ulama untuk mengartikan arti bid'ah. Ya, arti bid'ah dari para sahabat sendiri. Jadi sahabat itu mengartikan tidak semua bid'ah sesat. Selama bid'ah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, selama bid'ah itu tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah, maka bid'ahnya tidak sesat. Kalau bid'ah itu memang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ini bid'ah yang sesat. Ini yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena itu kita banyak menyimak cerita atau mendengar cerita ketika Rasulullah SAW lagi sholat berjamaah, selepas salam Rasulullah tanya sama sahabat, siapa tadi yang tidak baca doa Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi sampai akhirnya itu kan, siapa yang baca doa tersebut? Siapa baca doa ini? Ya, siapa yang baca doa tersebut? Artinya Pak, doa itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini ada yang baca, satu sahabat, cuma satu baca itu. Ya, kalau Rabbana walakal hamdu sudah itu Rasulullah mengajarkan tambahannya. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'asyita min syai'in ba'd. Ya, atau bacaan yang lain. Ada berapa hadis versinya ya. Bacaan itu dibaca sendiri oleh para sahabat. Sami'allahu liman hamidah, baca. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'asyita min syai'in ba'd. Baca seperti itu. Selesai sholat, Rasul tanya, siapa yang baca ini? Doa tadi. Yang baca tadi agak khawatir, jangan-jangan salah gitu kan, jangan-jangan salah, ada apa, terdiam. Kenapa ya Rasulullah? Enggak, aku lihat bid'an wa talatin, aku melihat lebih dari 30 malaikat berebutan mau mencatat pahalanya. Lebih dari 30 malaikat berebutan mau mencatat pahalanya. Saya yang baca ya Rasulullah. Saya yang baca. Ini bid'ah ini. Sahabat melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Rasulullah dan di dalam sholat. Ya, di hadapan Rasulullah dan di dalam sholat. Kemudian kita masih ingat kisah ketika ada seorang sahabat di Masjid Quba.
Masjid Quba ini Rasulullah kalau tiap hari Sabtu ziarah ke Masjid Quba, kemudian Rasulullah sholat di sana ya, ke Masjid Quba. Ada satu sahabat yang jadi imam di sana, masih kecil, jadi imam di sana. Itu kalau setiap sholat habis baca surat apapun, diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Misalnya rakaat pertama Allahu Akbar, Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah misal gitu ya, baca surat Yasin, semisal. Setelah baca surat Yasin, beliau baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Rakaat keduanya begitu. Diingatkan sama makmumnya, jamaahnya, ini kamu jangan buat hal yang baru, ini tidak ada nih. Ini bid'ah nih kalau bahasa kita ya. Ini zaman Nabi tidak ada nih. Rasulullah nggak ngajarkan seperti ini bid'ah ini. Sudah cukup kamu baca satu surat ya, surat itu jangan diakhiri Al-Ikhlas. Ini kok kamu tetapkan Al-Ikhlas sebagai bacaan penutup di dalam sholatmu ini? Nggak ada nih, Rasulullah nggak ngajarkan seperti ini. Ya, jadi kalau bahasa sekarang disebut seperti itu. Maka imamnya ini ngomong, kalau mau saya jadi imam ya gini caranya. Kalau nggak mau cari imam yang lain. Sahabat kebingungan, kenapa? Rasulullah merintahkan, ya ummukum akra'ukum li Quran. Maka makalah sallallahu yang jadi imam buat kalian semua itu yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yang paling banyak hafalannya. Ya itu yang jadi imam. Lah anak ini yang ternyata paling banyak hafalannya. Sahabat yang satu ini masih kecil. Ya, yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus bacaannya. Ya terpaksa semua nurut jadi makmumnya. Sama masih mendem di hati, ini amalannya aneh nih, nggak ada nih. Rasulullah nggak ngajarkan seperti ini. Ditunggu hari Sabtu. Hari Sabtu Rasulullah SAW datang, maka sahabat berkata, ya Rasulullah nih, fulan buat aneh-aneh. Kalau sholat ditambahi, setiap habis baca surat baca Al-Ikhlas. Maka sama Rasul dipanggil ditanya, kamu betul berbuat seperti itu? Iya. Loh kenapa kamu seperti itu? Lihat nih, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua untuk tidak menjustifikasi, untuk tidak menghakimi seseorang, ya, untuk tidak mencela menuduh seseorang. Jadi ditanya alasannya itu kenapa kamu berbuat seperti itu. Rasulullah SAW nih yang membawa syariat. Ketika melihat ada seorang yang berbuat sesuatu tidak seperti yang beliau ajarkan, ya, ada tambahannya di situ. Dan tambahnya bukan sesuatu yang haram nih kan ya. Baca surat Al-Ikhlas, baca Al-Quran kan juga dianjurkan. Ditanya sama Rasulullah SAW, kenapa kamu kok seperti itu? Maka dijawab, kalau bahasa anak muda, because I love surat Al-Ikhlas. Ya, karena kulo tresno surat Al-Ikhlas kanjeng Nabi SAW. Karena saya cinta pada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Maka Rasul tidak marah, justru di hadapan sahabat-sahabat yang lapor itu Rasul bersabda, cintamu kepadanya membuatmu masuk surga. Cintamu padanya buatmu masuk surga. Ini sahabat buat bid'ah gitu ya. Bid'ah apa? Baca surat tertentu setiap menutup rakaat. Sebelum masuk rukuk itu baca surat Al-Ikhlas. Sebelum rukuk baca Al-Ikhlas. Justru sama Rasul dikatakan masuk surga kamu. Nah, ini berbuat bid'ah nih. Ini sahabat berbuat bid'ah. Sangat banyak ya contoh-contoh bid'ah yang terjadi di kalangan para sahabat, di masa para sahabat yang tidak dijalankan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita juga pernah lihat atau mendengar hadis ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat. Ketika Rasulullah SAW berjalan ya, melihat sejumlah sahabat lagi duduk-duduk. Ya kan? Rasulullah datang, jalan, lihat sahabat lagi duduk-duduk. Padahal ini aneh nih, duduk-duduknya nih zikiran nih mereka semua ini. Rasulullah nggak ngajarkan mereka duduk-duduk zikiran seperti ini. Maka Rasul tanya, ma'adrasakum? Apa yang buat kalian duduk-duduk di sini? Kenapa kalian duduk-duduk di tempat ini? Apa yang buat kalian duduk seperti ini apa? Ma'adrasakum? Dijawab sama sahabat, jalasna nazkurullah wa nahmaduhu ala mahadar Islam. Kami duduk berzikir mengingat Allah Ta'ala dan mensyukuri nikmat Allah telah memberi kami hidayah untuk agama Islam. Demi Allah, kalian duduk hanya untuk ini? Rasulullah SAW menanya dengan bersumpah, ya, demi Allah, kalian duduk hanya untuk seperti ini? Dijawab oleh Rasulullah, oleh para sahabat, ya, ma'ajazana iladzak. Tidak ada yang buat kami duduk di tempat ini, ya kecuali itu ya Rasulullah, kecuali zikiran dan bersyukur kepada Allah Ta'ala karena telah diberi hidayah untuk agama Islam. Maka Rasul bersabda, sesungguhnya aku tidak menyumpahi kalian karena menuduh kalian berbuat yang salah. Tidak. Aku sumpahi kalian bukan karena tidak percaya kepada kalian, bukan. Tapi aku sumpahi kalian karena barusan malaikat Jibril datang mengabarkan kepadaku sesungguhnya Allah sedang membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Ini sahabat berbuat bid'ah gitu ya. Di hadapan Rasulullah SAW bukan dicela, bukan dicaci, bukan dimaki, justru dikatakan kalian lagi dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Nah, ini contoh, beberapa contoh bid'ah di kalangan para sahabat. Karena itulah
semua bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada pengecualiannya di situ. Yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, yang melawan Al-Quran dan Sunnah, ini adalah sesuatu yang sesat dan tempatnya di neraka bagi pelakunya jika tidak segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Coba kita ambil dalil dulu. Benarkah semua itu artinya semua? Saya akan buktikan tidak kalimat semua artinya semua. Coba Ustaz Jazuli dibacakan surat Al-Kahfi ayat 79. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma-s-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ini kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Coba lihat, ketika Nabi Musa bersama Nabi Khidir di perahu, di kapal itu, diberi tumpangan gratis. Tiba-tiba Nabi Khidir itu merusak salah satu bagian dari kapal itu, dirusak. Ya, dibuat jadi cacat satu bagian dari kapal. Nabi Musa heran. Di akhir perjalanan kan dipertanyakan semua perbuatan Nabi Khidir. Makanya Nabi Khidir menjelaskan, amma safinah, sesungguhnya kapal gitu ya, aku memang sengaja merusaknya. Kenapa? Karena kapal ini milik orang-orang miskin. Kapal ini yang punya orang-orang miskin, makanya aku rusak. Nah, kalau dipotong ayatnya aneh, kapalnya orang miskin kok dirusak gitu kan? Mestinya kan jangan dirusak. Kenapa kapalnya orang miskin ini dirusak? Dikatakan oleh Nabi Khidir alaihissalam dalam Al-Quran, karena di tepi pantai sana, di tempat kapal ini akan berlabuh, di tepi pantai sana ada seorang raja yang ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Raja yang ya'khudhu, mengambil, kulla, semua, safinatin, kapal, ghasba, dengan cara paksa. Semua kapal diambil dengan cara paksa. Tuh di tepi pantai sana. Makanya kapal ini aku rusak. Nah, kalau kapal ini dirusak kemudian semua kapal diambil, kan tidak ada manfaatnya kan? Berarti yang nanti juga diambil. Nah, yang dimaksud kulla safinatin di sini bukan semua kapal. Kulla safinatin yakni semua kapal yang bagus, semua kapal yang tidak ada cacatnya, semua kapal yang tidak rusak, semua kapal yang indah, itu disita oleh raja yang ada di tepi pantai. Kalau kapalnya cacat tidak disita. Artinya kata kulla safinatin, semua kapal, di situ ada pengecualian. Semua kapal yang tidak cacat, semua kapal yang tidak rusak, semua kapal yang bagus di situ akan dirampas. Kalau kapal yang cacat, kapal yang bagus tidak akan dirampas. Ini Al-Quran. Ya, ini Al-Quran mengartikan kata kulla itu tidak semuanya, tapi dengan pengecualian. Semua masih ada dalam tanda kurung buka, kemudian ada kurung tutup. Kemudian juga di dalam surat Al-Ahqaf ayat 25, di situ disebutkan Allah Ta'ala mewahyukan. Ustaz Jazuli coba dibacakan surat Al-Ahqaf ayat 25 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Ya, ini di surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 25. Dikatakan di situ tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Allah mengirimkan angin yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Dikatakan menghancurkan segala sesuatu. Nah, kok gunung-gunung masih ada, pohon-pohon masih ada, ya, rumahnya masih ada. Berarti yang hancur ini bukan semua. Padahal di situ menggunakan kata kulla. Jadi tidak berarti kulla itu artinya semua. Kulla semua dalam pengecualian. Imam Nawawi mengatakan hadis ini artinya suatu yang bersifat umum tapi tujuannya khusus. Kalimatnya umum tapi tujuannya khusus. Semua bid'ah dalam kurung buka yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah
kurung tutup adalah sesat, dan semua yang sesat tempatnya adalah di neraka. Nah, ini maksudnya seperti itu. Nah, kemudian coba kita buktikan dengan dalil-dalil yang lain. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Ibnu Majah dan Ahmad. Di sana Rasul menambahkan hadis yang menjelaskan arti bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Tadi kan dikatakan kullu muhdatsatin bid'ah, kullu muhdatsatin bid'ah. Semua yang baru itu sesat, dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Sedangkan dalam riwayat Muslim Rasul bersabda, ini sahih hadisnya ya, riwayat Muslim. Dikatakan di situ man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa menjadikan sesuatu yang baru, berbuat sesuatu yang baru, menghasilkan sesuatu yang baru fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, dalam urusan agama ini, sesuatu yang baru, ma laisa minhu, yang tidak berasal darinya, fahuwa rad, maka itu tertolak. Itulah bid'ah yang sesat, yang tidak berasal dari agama. Para ulama mengatakan dalam hadis ini coba dicermati, Rasul Muhammad SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa melakukan sesuatu yang baru dalam masalah agama kami ini, dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, yang tidak berasal darinya. Rasul menambahkan kalimat ma laisa minhu. Tidak mungkin Rasulullah SAW berbicara tanpa makna, tidak mungkin. Atau Rasulullah berbicara sia-sia, tidak mungkin. Setiap kata huruf dari Nabi Muhammad SAW itu penuh makna. Tentunya kalau kata ma laisa minhu ini dihilangkan, artinya lain. Man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa rad. Barang siapa berbuat sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, maka tertolak. Ya, barang siapa berbuat sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, maka tertolak. Dengan kalimat barang siapa berbuat sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, yang tidak berasal darinya, maka dia tertolak. Ini kan beda maknanya. Ya, kalau yang pertama semua yang baru tertolak. Kalau yang kedua semua yang baru yang tidak berasal dari syariat itu tertolak. Inilah dasar-dasar mengapa para ulama membagi bid'ah itu menjadi bid'ah mahmudah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Nah, inilah prolog, ini baru pembuka tentang masalah bid'ah. Insyaallah ini apa yang saya sampaikan ini sedikit banyak membuka pemikiran kita tentang apa itu arti bid'ah. Nah, sungguh aneh kalau kita mengikuti ulama-ulama yang muncul akhir-akhir zaman ini, kemudian memukul rata semua bid'ah adalah sesat. Ya, semua bid'ah adalah sesat. Ya, sebagai contoh lah, kalau dianggap semua bid'ah sesat, nanti ya bingung sendiri. Semisal yang seperti saya sebutkan, sholat Jumat dengan bahasa Indonesia tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nggak ada contoh terdahulu dari sahabat, nggak ada. Kita mau khutbah Jumat dengan bahasa Arab bisa. Di Pasuruan tuh tidak sedikit masjid yang khutbah Jumat dengan bahasa Arab, ya kan? Bisa itu khutbah Jumat dengan bahasa Arab. Seperti kita sholat dengan bahasa Arab bisa. Tapi kenapa khutbah Jumat disisipi bahasa Indonesia? Dan bahkan bahasa Indonesia itu lebih banyak daripada bahasa Arabnya. Ini bid'ah, ini nggak ada gitu. Tapi ini sesuatu yang tidak ditolak gitu. Sesuatu yang semua orang oke-oke saja, welcome gitu, tidak jadi masalah gitu. Kenapa terhadap yang satu ini kok tidak jadi masalah, terhadap yang lain jadi masalah? Padahal sama-sama nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Kemudian contoh yang tadi seperti saya sebutkan, semisal mushaf Al-Quran ya, mushaf Al-Quran 30 juz. Jadi satu mushaf yang sekarang ini bahkan pakai warna-warni itu untuk tajwidnya ya, warna-warni. Di zaman Rasulullah nggak ada itu mushaf warna-warni, nggak ada. Atau mushaf yang ditulis dengan fathah kasroh itu nggak ada, dengan titik nggak ada, ba, ta, ya, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf. Semua itu cuma huruf-huruf tanpa titik. Ain sama ghain ya sama bentuknya, fa sama qaf bentuknya sama. Nah, kapan ini ada? Ini ada di masa tabi'in atau khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tapi ini tidak kemudian diingkari. Oh, ini tidak apa-apa. Ini tidak jadi masalah. Dikatakan ini kan urusan dunia. Sejak kapan yang namanya mushaf Al-Quran itu bagian dari urusan dunia? Sejak kapan? Sejak kapan yang namanya khutbah Jumat itu bagian dari dunia? Ada pula yang mengatakan ketika kita katakan loh itu Rasulullah SAW, beliau kalau sholat di masjidnya tidak pakai loudspeaker. Ini kok sekarang orang-orang sholat pakai loudspeaker, sound system, ini kan pakai pengeras suara. Ini zaman Nabi nggak ada, ini bid'ah. Ya, ini bid'ah.
Rasulullah dulu sahabat hajinya naik onta atau naik kuda, naik gada atau jalan kaki. Sekarang orang haji naik pesawat, ya. Naik pesawat. Ini kan juga bid'ah, nggak ada tuntunannya, ya, tidak ada tuntunannya. Rasulullah kan bisa aja mengeluarkan hadisnya, ya, atau naik kendaraan apapun, gitu kan, bisa. Tapi Rasulullah nggak nyampaikan hadis itu. Ini nggak ada tuntunannya, ini bid'ah. Dijawab, wah, itu kan urusan dunia. Urusan dunia kita berbuat bid'ah nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu bid'ah dalam urusan akhirat. Bid'ah itu ada dua, bid'ah urusan dunia, bid'ah urusan akhirat. Loh, tadi katanya semua bid'ah sesat. Siapa yang membagi ada bid'ah dunia, bid'ah akhirat? Siapa gitu? Sahabat juga tidak. Siapa? Ulama-ulama yang kamu ikuti membagi bid'ah jadi dua, ada bid'ah dunia, ada bid'ah akhirat. Dari mana sumbernya? Nah, kalau ulama-ulama yang Anda ikuti boleh membagi ada bid'ah dunia, bid'ah akhirat, kenapa kita tidak boleh mengikuti ulama-ulama yang terdahulu para salafus saleh seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Sayyidina Umar ibn Khattab dan yang lain sebagainya, Sayyidina Abdullah bin Umar. Nanti insyaallah pada episode selanjutnya saya akan berikan contoh-contoh bid'ah-bid'ah di kalangan para sahabat. Ya, sebanyak mungkin contoh bid'ah di kalangan para sahabat, karena tidak mungkin dalam waktu 45 menit ini kita bisa mentuntaskan masalah bid'ah. Memang ini judulnya kupas tuntas bid'ah, ya, tapi tidak dalam satu episode bisa selesai. Insya Allah dalam 2 episode sudah cukuplah untuk membuat kita paham apa itu bid'ah. Ya, kenapa kita nggak boleh mengikuti ulama-ulama salaf semisal Imam Syafi'i ini, sedangkan orang-orang ini boleh membuat ajaran, boleh membuat aturan, ada bid'ah dunia, ada bid'ah akhirat. Kenapa kita nggak boleh buat aturan ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela? Ini tentu suatu yang aneh. Nah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, teman-teman yang ada bersama saya, alhamdulillah udah sekian menit kita berbincang-bincang tentang bid'ah. Kita akan lanjutkan pembahasan ini, ya, insyaallah.